Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Mizan Ulfa, biasa dipanggil Kang Mizan. Saudara, ini Trump belum sampai setahun, tapi keadaan di Amerika sangat kacau balau ya. Penangkapan guru besar, rektor, pengusiran apa Mahasiswa, itu? Undocumented dokumen ya. workers. Iya, kemudian apa itu namanya, mahasiswa visanya dicabut karena terlibat dengan gerakan mendukung Palestina dan lain-lainnya ya. Dan banyak sekali jaksa-jaksa, hakim-hakim banyak ditanggapi. Universitas diancam oleh Trump, dimasukkan ke penjara ya, ice jail, dan dikirim ke El Salvador. Warga Amerika sendiri, kacau sekali keadaan Amerika sekarang ini. Apalagi harga-harga naik, pekerjaan susah, dan sangat memprihatinkan. Dan untuk membicarakan ini, tepat sekali sudah hadir di studio kita, ya, narasumber yang tidak asing lagi, teman lama saya ya, Profesor Dr. Chandra Emerullah, ya, alumni Harvard University, alumni University of Southern California, Los Angeles, dan pernah menjadi dosen di Universitas Utara Malaysia. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kita dengar ini, saya tiap malam mendengar ini berita-berita di YouTube, kadang live, itu keadaan di Amerika kacau sekali ini. Pemerintahan Trump ini. Trump dan ada pemerintahan Presiden bayangan Elon Musk. Gimana nih kita menyikapinya Pak Chandra? Ya, semenjak Donald Trump menjadi Presiden Amerika, mungkin 100 hari yang lalu ya, Iya. maka kita banyak dikejutkan oleh kebijakan-kebijakan Donald Trump yang memang kontroversial ya. Iya. Sangat Sangat kontroversial, misalkan memotong anggaran, iya, anggaran kesehatan, iya, anggaran pendidikan. bahkan Departemen Pendidikan Amerika dibubarkan. Departemen Pendidikan Amerika Bayangkan dibubarkan. ya, bagaimana kalau suatu negara tidak punya Kementerian Pendidikan ya? Itu kan bagaimana mereka membuat kebijakan, kemudian membina, membangun murid-murid ya, sehingga bisa bersaing dengan negara-negara luar ya. Nah, ini kan merupakan suatu hal yang mungkin sangat menjadi tanda tanya bagaimana nanti perkembangan pendidikan di Amerika. Karena melalui Department of Government Efficiency yang diketuai oleh Elon Musk tadinya ya, maka mereka banyak memotong anggaran di hampir semua departemen, lembaga besar-besaran ya. Sehingga banyak bantuan-bantuan Amerika yang untuk dunia ketiga termasuk Indonesia itu harus dikurangi atau dipotong sama sekali ya. Betul sekali, sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Bahkan mereka juga keluar dari WHO dan juga dari banyak mungkin lembaga. Padahal WHO dia sendiri yang menciptakan. Betul. Kemudian mereka menarik dari perjanjian climate ya. Climate change Paris Agreement, banyak sekali ini. Nah, tapi yang paling menggemparkan adalah mengenai pengenaan tarif resiprokal terhadap negara-negara yang mempunyai surplus neraca perdagangan dengan Amerika, termasuk Indonesia ya. Nah, kita kan tahu bahwa Indonesia dikenakan tarif 32% oleh Amerika, dan sekarang kita lagi bernegosiasi dengan pemerintahan Donald Trump, di mana menteri-menteri kita berjuang untuk menurunkan tarif tersebut ya. Tapi belum berhasil. Malah naik katanya menjadi mungkin sekitar 43% ya. Nah, apakah ini semua permainan Donald Trump saja atau bagaimana? Tapi yang jelas ini dengan China kita mendapat berita bahwa mereka sudah mulai mendapatkan sepakatan bahwa China akan hanya dikenakan tarif mungkin sekitar 30% ya. Sedangkan China mengenakan tarif 10% kepada mereka. Tapi ini ditunda 3 bulan. Ini baru hari ini kita mendapat berita. Iya, itu. Jadi kita ngambil kesimpulan, kalau kita mau menang, kita harus kuat. Iya. China kuat. Kuat, karena mereka punya daya tawar yang cukup tinggi. Iya, bargaining power-nya. Jadi kalau Anda kenakan tarif, saya kena tarif. Jadi Amerika melunak. Mereka ngambil jalan tengah. Iya, apalagi kan yang ekspor ke Amerika itu kan banyak barang-barang kebutuhan yang sangat diperlukan oleh rakyat Amerika oleh barang konsumsi ya, barang rumah tangga, pakaian,
barang elektronik, ya. Dan kalau ini mahal, ini kan akan menyulitkan rakyat Amerika dan akan menimbulkan protes ya ke Donald Trump ya. Nah, jadi mungkin Donald Trump juga berpikir ulang ini bagaimana kalau terjadi protes besar-besaran ya, kalau harga semua naik ya. Jadi mungkin Donald Trump memikirkan lagi dampak daripada perang dagang dengan China, sehingga dia bersedia untuk menurunkan secara signifikan tarif terhadap barang-barang impor dari China ya. Nah, juga kita tahu bahwa China juga punya senjata seperti mereka punya rare earth ya, atau mineral yang sangat diperlukan atau tanah jarang ya, yang untuk digunakan untuk industri pertahanan di Amerika misalnya. Itu merupakan andalan China ya, sehingga mereka kalau membatasi itu industri pertahanan Amerika bisa terancam ya. Nah, jadi mungkin itu salah satu bargaining power daripada China ya. Nah, kalau kita kan agak kurang ya. Kita nggak dengar apa bargaining powernya. Kalau kita sebagai rakyat maunya kita keras seperti Cina atau Kanada. Ya, turunkan tarif kami 10%. Kalau enggak, kami akan naikkan tarif juga 60%. Tapi kita nggak dengar ya. Kita nggak ada kekuatan seperti itu ya, yang bisa kita tawarkan kepada mereka. Malah kita, ini akan mengalihkan impor kita yang tadinya dari negara-negara lain seperti minyak dari Singapura atau susu dari New Zealand, itu kita akan impor dari Amerika. Termasuk mungkin gas ya, dan juga gandum, kacang kedelai di Amerika itu. Tapi itu kan belum memuaskan Amerika, mereka masih minta lebih ya. Nah, itu gini, jangan mau itu jangan mau didikte oleh Trump, crazy Trump itu. Seharusnya kita nggak akan merubah pola impor kita. Ya, sekarang tarif impor bahan kami diturunkan. Kalau nggak, kita akan mengurangi impor dari Amerika. Nah, jelas itu harus berani. Bila perlu kita berani bahwa kita kalau memang Amerika selalu menghalangi atau mendapatkan tarif yang tinggi, kita bisa cari pasaran lain ya selain Amerika. Karena kalau kita mengurangi impor dari negara lain, mungkin negara lain itu juga akan membalas ke kita, sehingga kita akan bermasalah juga dengan negara lain yang impornya kita kurangi ya. Lebih baik kita mencari pasar baru yang betul-betul netral ya, tidak menghalangi kita untuk mengekspor ke negara-negara manapun juga ya. Nah, jadi ini merupakan suatu hal yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Jangan hanya tergantung dengan Amerika saja. Daripada kita ditekan terus sehingga kita tergantung sama Amerika, lebih baik kita mencari pasaran lain. Nah, tapi ini suatu hal yang menggembirakan kalau memang China telah mendapat kesepakatan dengan Amerika mengenai tarif. Jadi kalau misalnya kan terjadi kesepakatan perdagangan antara Amerika dengan China, maka China akan bisa mengekspor barangnya ke Amerika ya, sehingga untuk membutuhkan bahan baku dari Indonesia, mungkin kita juga akan bisa mengekspor barang-barang komoditi kita ke China, sehingga kita akan punya kemampuan untuk mendapatkan devisa dari ekspor kita ya. Dan juga kita mungkin akan tidak mengalami tekanan barang-barang impor China yang lari ke Indonesia ya. Karena kalau barang ekspor Cina ke Amerika itu tertahan ya, maka akan lari ke negara-negara lain termasuk Indonesia, sehingga akan merugikan industri dalam negeri kita. Karena serbuan barang lebih banyak. Kita belum sanggup untuk bersaing dengan barang-barang Cina. Jadi mudah-mudahan ini bisa merupakan perkembangan yang baik. Kalau misalnya terjadi kesepakatan antara Amerika dan Cina ini. Betul. Kita tiru Cina lah, tiru Kanada, tiru Uni Eropa. Jadi Trump ini kan pemilik kasino. Jadi main gertak dia. Jadi kayak seperti pemain poker dia. Pemain poker. Jadi dia kasih bidding, kemudian berunding. Jadi biddingnya, permainan poker dari Trump ini dijawab permainan poker juga oleh Cina, Kanada, dan Eropa, dan Trump karena dia ahli poker juga, mengambil jalan tengah ya untuk melunakkan ini bidding pertamanya itu ya.
Ya, jadi kita juga harus mengetahui strategi Trump ya. Iya, Ya, jadi mungkin pertama dia akan meningkatkan daya tawar mereka ya iya, dengan ya menaikkan tarif ya. Nanti betul. kalau misalnya terlalu tinggi kan mereka kita dianggap apa mengalah ya, Iya, iya, takut ya, iya, sehingga kita akan masuk perangkap mereka. iya, Jadi iya, kita iya, juga harus tahu bagaimana iya, cara bernegosiasi dengan Donald Trump ya melalui iya, apa perwakilannya di Departemen Perdagangan Amerika dan betul, sebagainya. betul. Jadi kita harus tahu bagaimana caranya. Mungkin mengikuti Cina Iya, atau Inggris yang juga sudah punya iya, kesepakatan bagaimana strategi mereka dalam berunding dengan pihak Amerika di betul, sini. betul. Ya, Iya, jadi kita harapkan betul pemerintah bisa mendapatkan keringanan tarif iya, dari iya, iya. Amerika kalau bisa kembali ke 10% ya. Betul, Karena betul. apalagi kalau kita bersedia untuk mengalihkan impor dari negara lain ke Amerika ya. Jadi Iya, iya, supaya iya, Amerika juga merasa terbantu bahwa kita punya niat baik untuk menurunkan iya. defisit mereka ya sehingga harus ada take and give ya. Betul, Jangan betul kita ya. hanya memberikan tetapi tidak mendapatkan dari Amerika Betul keringanan sekali daripada itu. tarif tersebut. Betul sekali. Ini yang harus diambil oleh pemerintah dan pemerintah harus memberikan penjelasan ya. Hmm. Tindakan melawan secara lunak Hmm. berunding dengan crazy Trump ini ya. Hmm. Demikian pemirsa, saya kira mudah-mudahan bermanfaat Hmm. dan sebagai media pembelajaran bagi kita semua supaya kita dapat cerdas semua dalam menghadapi situasi ekonomi, politik dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.